eh, dari Kementerian Keuangan tuh angkanya dari tahun 2019 terakhir gitu ya, Oke. kan 2020. Jadi data kita udah konsolidasi seperti itu. Tapi apapun nanti kan bisa kita konsolidasikan kembali lagi gitu ya. Tapi saya mau jawab lagi tadi mengenai kritikan dari Bang Adian gitu ya, mengenai yang pensiun dan sebagainya gitu ya. Oh, pensiun komisaris. Ya, karena kan kita harus jawab nih. Surat Bang Adian ini kan bagus gitu. Jadi harus dijawab dengan objektif juga gitu ya. Bahwa kita melakukan restrukturisasi terhadap organisasi itu banyak banget gitu. Dan juga mengurangi yang pensiun juga sangat banyak. Yang terbaru kemarin adalah di kekaryaan. Itu yang senior-senior kita udah mulai bergeser gitu. Yang sama yang muda-muda nih. Kemudian di telekomunikasi juga begitu dan sebagainya. Memang masih ada yang senior yang kita manfaatkan kembali gitu. Seperti di PLN lah gitu ya. Memang kita lihat orang yang memang kita lihat dibutuhkan saat ini gitu. Dengan kondisi PLN saat ini memang sangat dibutuhkan nih. Ya, jadi sangat dibutuhkan orang-orang seperti Pak Jul gitu. Jadi kami melihat orang yang memang punya komitmen untuk membangun dan tidak punya kepentingan banyak lagi hal-hal pribadinya, itu yang kita cari. Nah, ini memang kita tempatkan di beberapa tempat. Kemudian di PTPN, memang orang yang sangat pengalaman di bidang PTPN dan kita tahu ini orang adalah orang yang sangat paham nanti bagaimana untuk, apalagi setelah diholdingisasi ya PTPN itu, dan sekarang PTPN itu dari satu direktur doang gitu. Dari 2 dan 3 ditinggal 1 direktur. Itu artinya memang ada perubahan besar yang kita lakukan. Dan itu orang muda semua. Di bawah-bawahnya orang muda semua. Jadi kalau tadi dikatakan ada yang senior, betul. Karena memang Ada kita yang masih sudah pensiun maksudnya kan? Ya, kita masih butuh orang-orang yang memang senior ini gitu. Ya. Ada yang dibutuhkan, jadi nggak semua. Tapi kalau yang muda-muda juga kita sangat banyak yang kita saat ini kita ambil juga yang muda-muda. Dan kemarin kan kontroversi juga karena yang kita ambil muda seperti Telkom yang terbaru beberapa hari yang lalu. Itu juga adalah orang milenial dan dia, karena kita lihat begini, Telkom ini sekarang butuh yang lebih ke depan karena ada namanya konten dan sebagainya yang kita butuhkan dan digital. Harus ada lompatan besar dari Telkom. Maka kita ambil orang muda gitu. Kita masuk ke komisaris nih ya. Berarti hutang sudah clear ya. Ya, Oke, tadi hutang ya, kalian akan jadi- bicarakan berdua. Jadi yang tadi adalah bahwa memang ada senior yang kita manfaatkan. Tapi bukan lagi orang-orang yang kita anggap udah pensiunan nggak pakai dibutuhkan lagi. Dulu tuh seperti itu. Tapi yang benar-benar kita butuhkan itu yang kita ambil. Artinya memang dibutuhkan ya. Jadi bukan lagi tempat lemparan, tempat orang jadi tempat apa ya, tempat pensiunan, bukan gitu. Memang orang-orang yang betul kita butuhkan di situ gitu. Tapi diakui bahwa kritik Bung Adian kan sebenarnya tidak akan mengangkat pensiunan, tapi memang ada yang kemudian diangkat. Ya, tapi Bung tapi Budiman, memang maaf, betul-betul kita saya butuhkan. ralat lagi. Oke, silakan. Itu bukan pernyataan saya. Itu pernyataan Erick Thohir tanggal 5 Oh ya, Desember 2019. dikutip, ya, oke, ya. Saya kutip. Pak Menteri, Anda bicara tentang pensiunan. Kita setuju bahwa negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Saya setuju dengan itu. Berikan ruang sebesar-besarnya buat masa kaum muda, saya setuju dengan itu. Tapi pernyataan 5 Desember itu Nggak konsisten. dibantahnya dalam tindakan sekitar 10-15 hari kemudian. Oke. Nah ini artinya ludahnya belum kering saat menyatakan itu. Oke. Sudah dibantahnya. Jangan sering-sering seperti itulah. Oke. Begini loh, rakyat itu pertama akan mendengar kata-kata pejabatnya. Kedua, rakyat akan menunggu tindakan pejabatnya. Dan ketiga, rakyat akan menguji konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Tindakan. Oke. Kenapa? Karena disitulah kepercayaan rakyat dibangun. Bung Budiman, tidak ada kepercayaan yang tumbuh tiba-tiba. Kepercayaan itu dibangun, disirami dengan baik, dipupuki dengan baik, dirawat dengan baik, baru dia tumbuh. Oke. Begitu juga ketika kita membangun pemerintahan. Itu loh. Nah yang saya kritik adalah kenapa sih beda-beda? Satu kata dan perbuatan ya. Loh. Prinsip dasarnya. Kalau begitu rakyat mau percaya pada mana? Oke. Percaya pada kata-katanya atau percaya pada tindakannya? Nggak begitu dong. Jangan Oke, lihat baik. seperti- Bentar, ya. silakan Bung Arya. Karena gini, kan kita lihat adalah kalau dulu itu seperti tempat pembuangan orang pensiunan gitu. Kalau sekarang? enggak. Rata-rata adalah yang muda-muda semua. Sekarang komposisi yang muda jauh lebih besar daripada yang senior-senior yang dilempar. Yang senior pun itu yang betul-betul dibutuhkan. Jadi kalau dulu keluhan Pak Menteri adalah keluhan mengenai bahwa itu tempat BUMN itu tempat seperti pembuangan saja. Orang senior-senior pensiunan dibuat dikasih jabatan di sana. Kalau sekarang? Ini nggak terjadi lagi sekarang. Berdasarkan Ada full sebagian kompetensi yang gitu. pensiunan. Iya, sekarang nggak lagi sekarang seperti Pensiunan juga ada tapi kan? itu. Loh, ada pensiunan tapi yang betul-betul kompetensi. Oke, Bukan jadi lagi seperti Pak pembuangan. Itu keluhan Pak kalau pernyataannya Menteri BUMN bahwa berjanji BUMN akan dikelola secara profesional berdasarkan akhlak yang baik, apakah kemudian penempatan sejumlah relawan, pensiunan dan sudah memenuhi akhlak kriteria itu? Gini,
soal penempatan pensiunan atau relawan itu lihat kompetensinya. Nggak mungkin Kompetensi. kita, ya tidak mungkin kita tempatkan. Apakah relawan tidak ada yang punya kompetensi? Ya, banyak Nggak juga. juga, banyak yang punya kompetensi. Hmm. Jadi kalau pengen punya kompetensi, kenapa nggak bisa kita Mungkin- kita minta juga sebagai penempatan seperti itu? Gitu. Mungkin begini, kalau saya tidak mau masuk pada perdebatan, memangnya relawan Nggak kompeten. pasti tidak punya profesionalitas? Punya. Ya, iya. Gitu loh. Memang kalau partai, Nggak punya. kenapa? Boleh nggak dia? Boleh. Bisa profesional tidak orang-orang partai ini? Bisa. Gitu loh. Saya tidak mau. Kenapa itu? Menurut saya fair Bias. saja. Yang penting adalah dia kompeten, prosedurnya diikuti. Tapi yang menjadi persoalan misalnya begini, kita bicara Garuda nanti ya. Garuda ini dalam kondisi sangat sulit. Oke, sektor jasa transportasi adalah sektor yang paling terpukul dengan COVID-19 ini. Kenapa? Kenapa kemudian dirutnya dari mantan dirut pertambangan? Oh, tidak Yang pas gitu. Ya menurut saya tidak pas dong. Mungkin dia akan bagus memimpin Garuda kalau tidak dalam situasi ini. Oke. Tapi kalau dalam situasi ini memang harus dirut yang sanggup tahu, mengerti seluruh hal tentang jasa transportasi. Oke, baik. Coba. Nah, hal seperti Ya, oke, bentar baik. dulu. Coba, Bung Arya. Ya. Jadi apa sebenarnya Nah, gini. kriteria atau cara ya menempatkan orang posisi sebagai CEO, posisi sebagai komisaris? Ya. Itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN seperti apa sebetulnya? Gini, makanya saya bilang bisnisnya agak beda, bukan dalam arti gini. Ketika seorang pebisnis, dalam di perusahaan gitu ya, CEO itu rata-rata udah punya level tinggi, bos. Artinya dia di bisnis apapun, kadang-kadang ditempatkan dimanapun, itu dia layak gitu loh. Jangan dikatakan bahwa dirut pertambangan tidak akan mampu di dirut Begini loh Arya, penerbangan. gini. Itu Sebentar, konyol sebentar. gitu, Maaf, Bung sangat Budiman. konyol. Bukan Jadi kita konyol. mengecilkan perusahaan Bagaimanapun itu, juga- kalau namanya CEO itu beda, bos. Oke, Track record. biar Adian, CEO itu biar beda. jawab dulu. Bukan Nggak gini, Nggak bisa. nggak bisa, bos. CEO itu track beda. record dia dalam mengelola jasa transportasi tidak ada. Gini, CEO itu Oke? beda. Lalu tiba-tiba dalam situasi sulit ini dia ditaruh di situ. Oh, oke. Oke lah, dia punya kemampuan otak yang luar biasa untuk belajar. Tapi tetap butuh proses. Dan menurut saya tidak tepat dalam situasi ini. Sekarang. Gini. Mungkin, Ya. sebentar. Normal mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan bisa. Oke. Nah yang rakyat harapkan apa? Yang saya harapkan apa? Orang yang betul-betul berkompeten mengerti tentang pengelolaan jasa transportasi. Oke. Taruh dulu di situ. Kalau ini sudah kembali normal menjadi baik, bisa ganti-ganti segala macam. Oke. Secerdas-cerdasnya orang, dia makanya- akan tetap butuh makanya waktu beradaptasi. Oke, baik. Nggak Oke. seperti itu. Jadi Nggak gimana? bisa. Nggak seperti itu. Gini, saya kasih contoh. Oke. Ini di Garuda, dia mampu merestrukturisasi hutang Garuda 8,5 triliun. Oke. Ini terbaru nih. Kalau dia nggak punya kemampuan finance yang kuat, nggak punya jaringan yang sangat kuat, nggak akan mampu dia melobi semua pemberi utang. Dan dia berhasil. Bulan ini Garuda lega. Yang lepas dari hutangnya artinya bisa direstruktur sekian tahun. Kalau enggak, udah mampus nih Garuda. Oke, tapi Karena gini. kemampuan dia lah, maka akhirnya Garuda bisa lepas dan bisa direstruktur hutangnya. Dan itu CEO. Oke, forum satu meja. Ya, teman-teman, tadi kita mendengarkan luar biasa penyampaian dari Bung Adian Apitupulu dan juga dari juru bicara BUMN, gitu ya. Ini masalah Garuda, mungkin ini video yang sudah lama sekali di era Pak Jokowi. Karena tadi saya mendengarkan Bung Adian atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, Anda kan bagian daripada penguasa gitu ya. Karena kan Jokowi pada saat itu menjadi presiden diusung oleh PDIP Perjuangan. Tapi Bung Adian mengkritik gitu ya. Dan saya yakin teman-teman juga pastilah sudah memahami ya. Saya nggak terlalu jauh panjang lebar ke sana. Dan nanti teman-teman juga kalau misal memahami ada penilaian-penilaian, pikiran-pikiran baru, boleh silakan tuangkan pendapat Anda di komentar pada video ini agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Ya, saya coba melihat dari komentar teman-teman kita saja, dan ketika nanti apa yang harus diluruskan, kita luruskan. Ada nanti jalan berpikirnya yang harus diteruskan, kita teruskan. Ya, ini penilaian yang sangat penting karena saya lebih cenderung suka baca pendapat-pendapat atau penilaian-penilaian teman-teman kita masyarakat Indonesia yang kerap disebut sebagai netizen plus 62 ketika di media sosial, gitu ya. Dan ini sangat penting sekali kita mendengarkan pendapat dan penilaian dari masyarakat Indonesia, gitu ya. Kalau saya lihat dari Mardin di sini, Indonesia kalau pemerintahnya korup tak akan maju, berkembang
Orang kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin. Lama-lama masyarakat makan daun-daun pemerintah tak perlu rakyat. Berbicara masalah korupsi ya, seperti ini sudah semacam menjadi budaya sekali menurut saya di Indonesia. Sejak zaman Pak Harto misalnya ya, sampai sekarang di era Pak Jokowi, mungkin di zaman Pak SBY dan lain sebagainya, Bu Mega dan seterusnya gitu ya. Saya rasa teman-teman pernah mendengarkan korupsi juga, atau orang-orang yang terlibat korupsi ditangkap dan lain-lain. Terutama 10 tahun terakhir misalnya saja ini di era Pak Jokowi, karena di era Pak SBY saya nggak terlalu ngikutin, Bu Mega juga saya nggak ngikutin, Gus Dur juga saya nggak terlalu ngikutin ya. Tapi kalau zamannya Pak Harto ya, saya ikutin juga video-video yang bermunculan di media-media atau di berita-berita ya, nonton dokumenter dan lain-lain. Nah, tapi kita melihat bahwa karena ini membahas di era Pak Jokowi, tentu kalau kita melihat ya di era Pak Jokowi seperti apa korupsi terjadi, ya. Dan kita tahu ketika di zaman Pak Prabowo bukan semua ya, tetapi banyak yang sudah terungkap. Dari korupsi timah terungkap, terbongkar. Baru-baru ini Pertamina yang hampir 1.000 triliun terbongkar. Masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Belum lagi ada kasus korupsi, masalah itu dan lain-lain. Macam-macam ya. Jadi mau sampai kapan Indonesia ini saya rasa-rasanya susah sekali untuk maju ketika koruptornya masih merajalela. Masih banyak dan belum bisa tertuntaskan gitu ya. Karena uang-uang yang dikorupsi itu, uang negara yang dikorupsi itu udah jumlah yang bukan sedikit gitu ya. Sangat signifikan sekali. Misalnya saja Pertamina kemarin, yang kasus oplos-mengoplos lah gitu ya. Hampir 1.000 triliun. Rasa-rasanya bangun IKN saja itu mungkin dia udah lebih dari cukup gitu ya. Udah lumayan lah membangun itu. Kalau 1.000 triliun. Bahkan kita punya hutang hampir 8.000 triliun rupiah kurang lebihnya. Ini malah ada yang mengkorupsi 1.000 triliun, hampir 1.000. Pikirannya di mana coba? Rakyat susah. Oknum-oknum pejabat atau para orang-orang korup itu mewah-mewah. Mungkin punya private jet, mungkin punya mobil mewah, dan lain-lain. Ini kan miris sekali ya teman-teman ya, sangat miris ketika kita mendengarkan ya. Tapi balik lagi kita ke topik ya. Jika presiden saat ini memang benar menginginkan negara ini makmur dan sejahtera, sebenarnya gampang dan tidak perlu omong dan berbohong. Angkat saja Ahok jadi Menteri BUMN. Dulu kan Pak Ahok di Komut ya, komisaris utama ya, tapi udah mengundurkan diri sih kemarin. Mana ada ternak banteng yang mampu mendongkrak ketum banteng? Benci semua. Si Ari banyak ngomong saja BUMN di era Jokowi dan pengelolaannya sungguh amburadul. Terutama BUMN karya. Banyak sekali tuh hak-hak subkon, supplier, dan vendor yang tidak dibayar sama sekali. Akibatnya banyak aset-aset mereka disita bank. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mati bunuh diri. Rakyat butuh putra terbaik ya, berdedikasi, bersih dengan segudang jam terbang yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Jangan dungu ingin memakai yang muda-muda. Memangnya Anda yang senior ingin digudangkan dan kesempatan yang senior direbut yang muda, sehingga kesempatan bagi yang muda sangat panjang untuk berkiprah karena belum saatnya mereka duduk di kursi yang diharapkan rakyat. Erick Thohir sebagai koordinasi bagi-bagi hasil korupsi segera jebloskan hukum mati. Ketahuan jawaban orang Erick Thohir ini sangat grogi ketika menjawab pertanyaan. Emang yang muda tidak mampu menggantikan keahlian yang pernah ada padanya. Kita butuh orang-orang muda, orang yang jujur dan berintegritas.
Aneh, Garuda bisa rugi, Pertamina bisa rugi, orang jualan sembako kecil-kecilan bisa untung. Ini memang kita agak gimana gitu ya? Sekelas BUMN rugi gitu ya. Pertamina rugi, Garuda rugi, yang lain-lain rugi. Kok bisa rugi? Apalagi kerugiannya bukan sedikit gitu ya. Kenapa bisa rugi gitu ya? Sedangkan orang yang jual sembako saja itu bisa untung. Saya nggak tahu gimana jalan ceritanya itu gitu ya. Ini nih komentar terakhir ya. Yang pensiun masih dipakai di BUMN berarti pemikiran pemerataan dan demokrasi tidak ada lagi. Maunya undang-undang pemerataan untuk menikmati kemerdekaan seharusnya diciptakan agar manusia serakah dan rakus berkurang. Ya mungkin itu saja teman-teman. Silahkan sampaikan pendapat Anda jika ada. Kita akan lanjut di video selanjutnya membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI. Harga mati.